agak dekat. Wah panjang lu, Cak. Hah? Iya. Kenapa? Oke mas, pulang ya? Oke. Oke. Nama saya Ziko, asal saya dari Depok. Ya. Kalau nonton MotoGP buat pertama sih saya lupa tahunnya ya, tapi yang saya ingat saya dulu dikenalin sama almarhum bokap. Dia ngenalin ini loh pembalap MotoGP namanya Valentino Rossi segala macam. Jadi dari sejak Valentino Rossi kalau nggak salah di Yamaha tapi masih yang pakai go 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 itu, ya itu kayaknya saya pertama kali nonton MotoGP di situ. Oke. Heeh. Oke. Michael Pilo. Iya. Iya. I- Kalau saya sih ya nilainya ya karena beberapa kali saya masih juga nonton MotoGP walaupun nggak semua seri tapi masih ngikutin berita-berita MotoGP. Semenjak datang Marquez memang kayaknya Peko nih agak mentalnya down juga kalau menurut saya mas. Saya kan juga nggak expert masalah MotoGP tapi saingan yang bagus buat Peko sebetulnya tapi justru Pekonya nih malah jadi melempem nih kayaknya mentalnya nih. Marquez naik, dia justru kayaknya down drastis gitu loh mas. Dari musim lalu terakhir kan dia juara sebelum Jorge Martin kan. Habis itu Jorge Martin, dari Jorge Martin justru malah sekarang Marc Marquez. Jadi kayaknya kalau untuk Peko di Ducati, kalau menurut saya mending pindah sih. Karena persaingannya kayaknya Peko nggak bisa nyaingin Marquez pas bawa motor Ducati deh. Eh, Kalau berharap Ducati kayaknya jangan terlalu berharap tinggi sih kalau menurut saya. Soalnya mau gimana ya mas? Waktu Marquez nggak ada, bukannya dapat poin justru Peko jatuh juga kan kemarin. Kayaknya kalau berharap jangan terlalu tinggi deh Ducati sama Peko deh. Ah, Kalau nggak cocok motor menurut saya malah justru nggak mungkin ya karena Peko lebih dulu daripada Marquez kan bawa Ducati ini kan. Cuma mungkin karena GP24 atau GP25 saya masih kurang tahu deh. Ini permasalahannya di mana? Saya baca beberapa berita Peko ngeluh bahwa mesinnya, motornya nggak enak atau apa segala macam tentang motornya tapi menurut saya sih mental sih mas karena dia punya saingan yang titelnya nih lebih tinggi dari dia gitu 6 kali juara dunia kalau nggak salah Marquez kan jadi mentalnya menurut saya bukan motornya. Iya, iya. Runner up sprint. Iya. Fermin Aldeguer itu menurut saya cukup potensial sih cuma kayaknya kalau dia bisa masuk di tim pabrikan gitu kayaknya potensinya bisa lebih kegali lah tapi yang kemarin di Australia itu yang juara tuh Raul Fernandez tuh saya masih yang pertama saya juga belum tahu banyak tentang dia karena nggak terlalu banyak ngikutin MotoGP musim ini tapi kalau dari dia bisa juara mungkin kalau menurut saya justru karena persaingannya udah menurun nih karena udah tahu kan mas gelar juaranya diambil sama Marquez jadinya kayak ya udah sisa musim ini cuma buat
nyoba-nyoba mesin, motor gitu aja sih. Nah, di antara Fermin sama Raul, Mas Iko mau menekankan sebenarnya yang lebih potensial tuh Fermin berarti. Betul, Fermin. Oke. Nah, kira-kira di antara dua tadi, Fermin dan Raul bisa menang lagi nggak di tiga balapan tersisa? Malaysia, Portugal, dan Valencia. Kira-kira peluangnya Fermin dan Raul gimana? Kalau peluangnya Fermin sama Raul kayaknya nggak bakal naik podium lagi sih. Atau kalau mau naik podium juga mungkin di sprint race. Kalau untuk main race kayaknya udah agak berat. Soalnya pasti yang lain juga pengen naik kan. Mumpung udah ketahuan juaranya, kayaknya persaingan antara rookie-rukinya nih kayak Bezechi dan segala macam kayaknya pasti punya hasrat pengen naik sih. Jadi dua race kemarin, dua juara berbeda, kayaknya race yang besok nih, minggu besok nih kayaknya juaranya beda lagi sih menurut saya sih. Oke. Nah, kalau di GP Malaysia hari ini, nah kita tayang di pas Oke. saat GP Malaysia ya. Kira-kira yang akan tampil dominan, yang menang di main race hari Minggu kira-kira siapa GP Malaysia? Wah, karena saya ngelihat satu nama tapi memang belum terlalu konsisten ya. Saya sih sebetulnya suka sama gaya balapnya di Gian Antonio. Ah, saya suka sih gaya balapnya. Jadi saya berharap dia ada sekali aja di musim ini untuk naik podium. Nah, di Malaysia saya sih berharapnya dia yang naik podium. Oke, itu dari harapan. Tapi kalau dilihat dari history atau mungkin siapa namanya yang kira-kira paling kenceng biasanya di mana? Paling kalau dari story. Atau mungkin dari beberapa balapan yang terakhir ditonton deh gitu. Kira-kira yang kira-kira harusnya kenceng tuh hari Minggu Oh, siapa? oke. Berarti kalau itu Peko sih Mas. Masih Peko sih, saya sebetulnya masih berharap karena dia bagus ya gaya balapnya, saya suka. Nggak nggak yang seradak-seruduk kayak Marquez, tapi Peko kalau lagi konsisten banget sama mainnya, sama balapnya, dia gokil sih. Bisa bisa naik di Malaysia sih menurut saya. Mantap. Nah, ini selanjutnya kita bahas Marc Marquez nih. Ini Marc Marquez tuh jago banget lah. Kita Iya, tahu dia the GOAT of MotoGP. Itu soal teknis. iya. Tapi di luar teknis ada cocok logi yang sebelumnya terjadi 3 kali, tapi tahun ini terjadi lagi. 2014, 16 dan 18 dia setelah juara di Motegi, balapan di Australia di Iya. Desert Maduro selalu nggak finish. 2025 setelah juara di Motegi dia nggak finish juga. Nggak finish juga di Australia. Bahkan jadi di Mandalika dia nggak finish. Mm-mm. Bahkan di Mandalika dia 4 kali balapan 2022, 23, 24, 25 nggak finish. Dia apes lah bisa dibilang gitu. Nah, kita pernah tanya ke mereka ke Marquez, kamu percaya nggak dengan hal-hal mistis? Dia nggak Nah, percaya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita bisa bilang Marquez tuh apes terus ya, ya, di tahun-tahun tadi gitu loh. oke, Juara oke. di Motegi apes. Begitu juga dengan tahun ini. Nah, kalau menurut Mas Iko, ini kira-kira nih Marquez nih kalau urusannya sama Mandalika, Ya. dia tuh cuman perkara apes aja, atau memang ada hal lain, atau kayak kalau kayak Superman gitu ya, Mandalika tuh kryptonite-nya gitu. Jadi Oke. orang udah jago banget, tapi ada satu tempat yang dia apes terus atau dia nggak bisa Ya. ditaklukkan. Kalau menurut Mas Iko gimana? Em, Kalau saya sih pernah mikir kayaknya Marquez emang nggak jodohnya deh Mas juara di Indonesia tuh kayak gimana ya? Nih magisnya Indonesia mungkin terlalu gede kali ya. Jadi Mandalika nih saya juga nggak tahu kenapa pebalap-pebalap yang kita bisa bilang punya nama besar gitu Mas, justru nggak finish gitu kalau di Mandalika tuh. Jadi kayak Marquez 4 kali nggak finish, kayaknya yang pertama magisnya Indonesia kayak terlalu kuat ya Mas. Magisnya Indonesia terlalu kuat buat Marquez nih. Yang kedua memang kayaknya mungkin nggak cocok aja sih lintasannya sama Marquez. Oke. Eh, perlu kayak semacam apa ya, diruat itu bukan apa Eh, gitu nggak sih, biar Nah, lebih ini di Mandalika gitu. ya kalau saran saya sih ya di musim depan kalau Marquez bisa main di Mandalika kayaknya dia harus coba diruat sih Mas. Mandi kembang minimal 1 hari sebelum balapan mungkin bisa bikin Marquez jadi juara kali ya. Oke, oke. Nah, 2026 nanti kira-kira peluang Marc Marquez sama Ducati gimana? Apalagi kan dia udah lama nih nggak balapan. Jadi 2025 pasti balapan. Bahkan Balapan. udah 5 balapan kan Iya. sama ya nggak balapan. 2026 kira-kira gimana? Dia bakalan langsung gaspol dari race pertama kayak tahun 2025 juara Iya. juara juara
Marquez, menurut saya sih gimana ya, Marquez sama Ducati ini cocok sih. Dari model Marquez gaya bawa motornya, terus nunggangin Ducati itu cocok daripada Marquez bawa Repsol Honda atau Gresini Racing. Itu kayaknya ya Gresini juga Ducati, tapi kayaknya kalau di tim pabrikan kan setahu saya dia dapat motor berbeda nih. Mungkin dia udah pakai GP25, mungkin saya juga masih kurang tahu, tapi yang jelas saya tahunya motornya berbeda. Jadi kalau di tahun 2026 atau musim 2026, Marquez kayaknya makin gila deh sama Ducati. Mungkin bisa gaspol dari awal justru. Podium dari awal saya pengennya. Kalau nih kita berandai-andai, Ya. kalau sejak awal musim 2025 ini nggak ada Marc Marquez, Mm-mm. musim nggak ada Marc Marquez, kira-kira juara MotoGP 2025 siapa? Juara MotoGP 2025. Saya masih megang Bagnaia masih. Pecco masih. Karena Ah, waktu Marquez di Grace ini itu aja masih susah ngimbangin Pecco gitu. Jadi kayak Pecco nih waktu sebelum dapat saingan kayaknya dia mental mainnya, mental balapnya kayaknya masih di atas gitu. Jadi kalau nggak ada Marquez, saya masih ngejamin Pecco yang juara. nggak ada Marquez di akhir musim 2025 Oke. juara. Nah, sebagai penggemar MotoGP, kalau menurut Mas Iko, kira-kira lebih seru atau enggak nih setelah nggak ada Marquez di beberapa race belakangan ini? Mungkin buat yang suka Marc Marquez jadinya nggak seru kali ya mas. Kayak dulu saya nonton Valentino Rossi, begitu balapan yang nggak ada Rossi, kayaknya udahlah nggak usah nonton gitu. Tapi kalau buat saya nggak ada Marquez justru kayaknya jadi makin seru karena eh di Gian Antonio, Marco Bezzecchi, pembalap-pembalap rookie gitu, kayaknya justru masih jadi bisa perform gitu menurut saya. Jadi siapa atau apa yang bikin Mas Iko tetap nonton MotoGP? Atau pengen pengen menantikan apa nih? Saya sih masih mau nonton MotoGP kira-kira ya karena nggak ada Marquez justru ya. Jadi kayaknya saya udah bosen ngeliat dia juara deh mas. Musim ini karena terlalu kenceng kali ya. Jadi kayak nih nggak ada Marquez nih. Jadi kayak setiap setiap seri ini ke depan beda-beda nih juaranya. Nah kayaknya itu seru tuh. Sip, 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 sip. Nah, ngomong-ngomong, rider favoritnya jadinya siapa nih? Musim 2000 khusus untuk 2025. Ah, saya ada dua sebetulnya, ada di Antonio karena tadi saya udah bilang, sama saya berharap banyak sama Marco Bezzecchi sih mas. Kayak gitu. Jadi Kenapa Marco Bezzecchi? ah yang pertama kan dia adanya Valentino Rossi juga. Terus saya berharap dia prestasinya sama. Terus sekarang memang peringkatannya lagi menurun banget sih. Dan saya nilai dia, kalau dari pandangan saya yang suka sama dia, dia gaya balapnya tuh hampir mirip lah sama Rossi. Cuma nggak nemu spek motor yang cocok aja gitu sama yang dia bawa. Nah, jadi ini tentang pengandaian lagi. Andai Mas Iko jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Wah, agak berat ya. Kalau saya berandai, karena saya dulu suka sama Rossi mas, kayaknya saya milih tim Yamaha. Tapi kalau boleh milih motor ya, saya kayaknya mau balik ke zaman Rossi waktu masih pakai motor biru yang ada warna, yang ada tulisan go 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 itu. Kayaknya saya kalau pakai itu mungkin jadi juara dunia kali ya. Oke, keren. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Marc Marquez yang balapan bareng ya Oke. di 2025. Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan mereka versi bahasanya Mas Iko sendiri. Julukan dari Mas Iko sendiri pakai bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Oke oke. Kita mulai dari Marc Marquez dulu, apa julukannya? Untuk Marquez sih fenomenal mas. Oke. Joan Mir. Juan Mir, lucky guy, Oke. Fabio Quartararo. nice guy. Oke. Pecco. Monster. Terakhir, Jorge Martin. Jorge Martin. Ah, Karena dia mungkin cedera terus atau ya
kaki kaca kali mas. Oke, mantap. Oke, oke, thank you mas.